Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Abu Bakar FM. Masih dengan hari kemerdekaan dan virus corona yang tak kunjung membaik. Tentunya film yang akan saya storykan ini masih berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan Indonesia tentunya. Wah, film semenarik apa tuh? Dan film ini berjudul Perburuan. Langsung ke referensi bahwa film ini akan menceritakan tentang prajurit Indonesia yang menginginkan kemerdekaan sebelum pembacaan teks proklamasi. Dan hal ini juga diambil dari kisah nyata dan masa-masa Indonesia sedang dijajah. Bagaimanakah kisahnya? Bila kalian penasaran dengan storynya, simak video ini sampai habis dan perbaiki posisi rebahan kalian. Ya, check it. Tam. Cerita diawali dengan beberapa prajurit yang sangat disegani. Mereka bernama Hardo, Dipo, Karmin, Kartiman, dan Supriyadi. Mereka terbentuk dalam organisasi yang bernama PETA, yaitu singkatan dari Pembela Tanah Air. Kemudian Hardo dan Dipo diberi kabar oleh Kartiman tentang Supriyadi, bahwa dia sudah bertemu dengan Soekarno untuk membantu memberontak dengan Nippon. Tetapi Soekarno sendiri tidak mau membantu, sedangkan Supriyadi tetap ingin menyerang Jepang. Lalu Hardo, Dipo, Karmin, Kartiman, dan beberapa prajurit juga ingin menyerang Jepang dan mengambil daerah mereka di kekuasaan Jepang. Jepang sendiri mempunyai prajurit yang bernama Nippon, sedangkan Hardo mempunyai kekasih yang bernama Ningsih. Lumayan juga nih. Namun Ningsih juga berprofesi sebagai guru di desanya. Paginya, ketika Hardo dan rombongannya ingin menyerang, ada teman mereka bernama Karmin. Namun di sini Karmin tidak yakin dengan apa yang akan mereka lakukan. Yang kemudian Karmin tidak ikut berperang. Dan akhirnya ketika mereka sedang dalam perjalanan untuk menyerang Nippon, mereka diserang oleh prajurit Nippon dengan jumlah yang cukup banyak. Karena rombongan Hardo terlalu sedikit, mereka memutuskan untuk mundur dari peperangan itu. Begitupun dengan pasukan Supriyadi yang kalah dalam peperangan. Ampus kacrot kemana karep, di perangan di Blitar, dan prajuritnya dibawa oleh prajurit Nippon karena Jepang ingin mempercepat proses kemerdekaan Indonesia, tapi sayangnya tidak bersama Supriyadi. Kemudian Hardo dan prajuritnya mencari tempat untuk bersembunyi agar mereka tidak tertangkap oleh prajurit Nippon. Mereka bersembunyi di sebuah gua. Lalu Dipo dan prajuritnya yang lain meninggalkan Hardo sendirian di gua itu. Gua itu Hardo seperti stres dengan keadaannya karena diburu oleh prajurit Nippon, dan Hardo juga ditinggal teman-temannya. Dasar teman-teman kurang ajar. Tidak ada Jawa Kersa. Percuma jadi tentara. Dan tak lama kemudian ibu Hardo meninggal karena sakit. Bahkan bapaknya Hardo juga mencari Hardo, tapi tidak menemui Hardo. Dan Hardo sendiri sudah cukup lama menghilang, sampai rambutnya panjang dan tumbuh jenggot. Kemudian Hardo berjalan menyusuri kebun jagung dan mengingat kekasihnya, Ningsih. Pantes sih diingat, cantik lasingan. Di tempat tersebut ada bapaknya Ningsih yang melihat Hardo. Bapaknya Ningsih ingin mengajaknya pulang, namun Hardo menolaknya. Kemudian Hardo melihat pondok di tengah kebun jagung. Lalu dia beristirahat di pondok itu. Di tempat tersebut ada pemilik kebun dan pondok yang ternyata itu adalah bapaknya Hardo. Waduh, piye iki Pak Asep. Namun anehnya mereka berdua tidak saling kenal. Tapi menurut bapaknya Hardo, orang yang beristirahat itu adalah anaknya, Hardo. Dia paham dengan suara Hardo. Lalu bapaknya Hardo menceritakan tentang istrinya yang meninggal dan anaknya yang telah lama pergi karena anaknya diburu oleh prajurit Nippon. Namun sialnya, keberadaan Hardo ada yang mengetahui. Lalu ada yang melaporkannya kepada pimpinan Nippon. Dan di situ juga ada Karmin. Lalu kenapa Karmin di situ? Nanti kalian pasti akan mengerti kenapa Karmin bersama prajurit Nippon. Karena semua orang menganggap kalau Karmin berkhianat kepada PETA. Kemudian Karmin menuju medan prajurit Nippon, mulai menelusuri tempat-tempat yang dicurigai keberadaan Hardo, termasuk kebun jagung milik ayahnya Hardo. Ketika mencari di bawah jembatan, di situ ada Pak Lurah. Pak Lurah sendiri bilang kalau dia melihat Hardo. Lalu pemimpin Nippon, yaitu Shido Kandono, meminta Pak Lurah untuk memberitahu siapakah kekasih dari Hardo. Dan Pak Lurah memberitahu kekasih Hardo. Mendengar hal itu, Shido Kandono menyuruh Karmin untuk menangkap Ningsih. Di saat itu Pak Lurah minta tolong kepada Karmin untuk menolongnya. Tapi Karmin juga bingung bagaimana menolongnya, karena ini ulah Pak Lurah sendiri. Siapa suruh Pak Lurah ngangok-ngangok.
Dan di saat yang sama prajurit itu mendatangi kebun jagung miliknya ayahnya Hardo. Namun Hardo sudah terlebih dahulu pergi. Lalu prajurit itu tetap memburu Hardo dan membaca jejak yang ditinggalkan Hardo. Di sisi lain, Kartiman tertangkap oleh prajurit Nippon. Namun tak berselang lama Kartiman dibebaskan karena Kartiman bukan orang yang mereka cari. Keesokan harinya, ada beberapa prajurit Nippon datang ke sekolahan prajurit. Prajurit Nippon itu datang untuk mencari jejak keberadaan Hardo. Namun mereka tidak menemukan apa-apa dan hal itu sia-sia. Sedangkan Karmin yang datang menemui Ningsih dan memberitahu semuanya Pengkhianatan besar oleh bapakmu sendiri. tentang apa yang dilakukan oleh ayahnya, yang kemudian memberi pesan kepada Ningsih. Di sisi lain, Hardo tiba di kolong jembatan dan bertemu dengan Dipo yang sudah dulu berada di sana. Tak lama kemudian, Kartiman datang dengan tergesa-gesa. Lalu Kartiman bercerita bahwa semalaman Kartiman bertemu dengan kakaknya. Mulai saat ini, lepaslah engkau dari penderitaan yang diterbitkan oleh penderianmu itu. Dan kakaknya juga memberitahu kalau Jepang sudah menyerah dan sebentar lagi Indonesia akan merdeka. Dan Shido Kandono datang menemui Ningsih. Dia memaksa Ningsih untuk memberitahu keberadaan Hardo. Namun terdengar sebuah teriakan warga yang mengucapkan "Merdeka!" Di waktu yang sama, Hardo, Dipo, dan Kartiman mendengarkan sebuah lonceng yang menandakan prajurit Nippon akan datang. Lalu Hardo, Dipo, dan Kartiman segera pergi dari tempat itu. Namun sialnya mereka malah tertangkap oleh prajurit Nippon. Waduh, kurang pintar nih sembunyinya nih. Prajurit Nippon membawa Hardo dan Dipo dan Kartiman ke rumah Ningsih, dan di saat itu juga Soekarno dan Hatta sudah memproklamasikan kemerdekaan. Soekarno-Hatta sudah memproklamirkan kemerdekaan. Karena Jepang sudah menyerah dengan sekutu. Di sana seluruh warga ingin membunuh Shido Kandono. Namun Shido Kandono melawan dengan senjatanya. Dan di sini Shido Kandono juga menembak beberapa warga. Lalu Karmin melawan Shido Kandono karena ingin menembak Hardo, yang pada akhirnya Dipo membunuh Shido Kandono dengan katana yang dibawa Shido Kandono. Bahkan Dipo juga ingin membunuh Karmin karena menurut dia Karmin berkhianat. Namun hal itu dihalangi oleh Hardo sehingga Dipo tidak jadi membunuh Karmin. Sedangkan Ningsih tanpa sengaja tertembak pada saat Karmin melawan Shido Kandono. Oke, seperti itu saja ya story dari film Perburuan ini. Jadi film ini diakhiri dengan sad ending ya, yaitu dengan kematian Ningsih di pengakuan Hardo, dan film pun tamat. Sampai di sini dulu alur cerita filmnya. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton. Salam kuliah ikhlas. Bersama Santri membangun negeri. Membahayakan pemakai.